warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal khitana haqqan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Senantiasa menjadi anak yang soleh dan menjadi qurratu a'yun buat kedua orang tua, menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, insyaallah berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita hadir dalam rangka memenuhi undangan Sahibul Bait, mendoakan putra beliau. Ngomongin khitan, kalau bahasa orang kampung saya, khitan itu artinya nyunatin. Sama ya? Sama. Tetapi dalam ilmu fikih, khitan itu al-khitanu qat'ul jildal hasyafah. Khitan itu memotong kulit yang nutupin helm. Itu bahasa gampangnya tuh. Jadi kita orang laki punya helm. Helm tuh ada kulitnya, dikupas kulitnya biar kelihatan helm kita klimis. Lu ngerti klimis dong? Melisnang, mencilak. Ada lagi bahasa mencilak. Jadi khitan itu bagi laki-laki dan perempuan dinamakan khifan. Anak laki yang menyunatin anak wadon. Kalau wadon menyunatin bang habis 40 hari juga itu dia lahiran langsung dah. Kalau dulu yang nyunatin dukun beranak, dulu zaman saya tuh dukun beranak yang nyunatin di kampung saya, namanya Wajib Bunyani. Itu kalau udah ada habis bocah lahiran dapat 40 hari ngundang dah tuh tetangga doang paling dibilangin, cing nyampe ya ke rumah apa yang nyunatin no mau kerik tangan nyampein hari tuh orang dulu. Datang ke Wajib Bunyani nyunatin bocah bawa pisau lepit. Pisau lepit tahu kan ya? Pisau lepit. Pisau lepit tuh ditaruh di ujung dekat pisau lepit. Ini bagaimana jelasinnya? Dulu. Pisau lepit ya ditaruh di ujung pisau lepit, dekat pisau lepit. Dukun beranak mendehem doang jadi sunat udah dia mah. Perempuan mah kagak pakai rame-rame, lain sama laki mah pakai hajatan, undang yang jauh saudara, tetangga bikinin acara maulid malam mangkat. Ada mangkatan, malam mangkat ustaz suruh ceramah maulid, baca malam undangannya dangdutan. Itu di kampung saya. Ada ekonomis antara usaha dan dangdut, mahalan dangdut. Dangdut belum main, kopi 3 ketel habis imbang. Dangdut belum main nih, nasi 3 bakul habis lebok. Gua lah ustaz nyampe dari tadi, rokok belum, kopi belum. Udah nyampe gue suruh sama air lebih ngasih tadi. Temannya mana coy? Aduh. Ibu, nih Allah, masya Allah nih. Ini khitan itu buat laki-laki. Makanya Rasulullah bilang al khitanu sunnatun lirijal wa mukrimatun linnisa. Khitan itu sunnah buat laki-laki dan kemuliaan buat perempuan. Sunnah kan dikerjain dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat apa-apa. Berarti boleh dong kagak sunat. Oke, secara hukum sunnah itu begitu, tetapi terbentur dengan hukum yang lain. Apa? Dalam ilmu fikih yang namanya hukum istinja. Kalau anak laki kagak disunatin, kenapa bang? Karena ujung krompetnya tuh mengendap najis-najis ketika kencing. Kalau nggak dipotong, dia akan nempel di situ, berbenturan dengan hukum fikih, wajib dipotong. Kenapa? Biar suci. Gue diam lo kagak paham. Urusan pisang ini. Nih, masya Allah. Kenapa dikhitan? Supaya apa? Nih tujuannya khitan. Pertama,
anak dikhitan menurut ilmu fikih, menurut kedokteran. Pertama, anak dikhitan itu pertumbuhan tubuhnya cakep bagus, apalagi sekarang udah gemuk begini, belajar sunat tambah megar. Iya. Ada orang ngomong, Ustaz, orang Islam agak sayang bocah masih kecil disunatin, ujungnya dipotong kan sakit, berdarah, ngeluarin darah, mana sakit, mana bocah nangis. Bu, kenapa dipotong dari masih kecil? Pertama, menurut ilmu kedokteran, kulit masih empuk. Karena sejarah khitan itu pada zaman siapa? Pada zaman Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim lagi sholat menghadap kiblat, langsung ada suara, "Tohir nafsaka Ibrahim, suciin dirimu." Sampai 3 kali Nabi Ibrahim bertanya langsung, "Ya Rob, apa yang masih belum suci? Padahal saya sudah nggak punya hadas besar, nggak punya hadas kecil." Oh, ternyata itu malaikat bisikin, emang lu udah suci tapi belum suci. Kenapa? Karena ujung trompet lu belum dipetak. Disunatin bang, zaman itu belum ada yang namanya silet, pisau, gunting belum ada, cutter belum ada, gunting kuku belum ada. Yang ada cuma satu, kampak doang. Oh, Nabi Ibrahim disunatin sama malaikat pakai kampak. Itu kampak bekas menghancurkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Nabi Ibrahim ditanggelin, ditibanin, putus. Alhamdulillah. Saat itu umur Nabi Ibrahim umurnya 80 tahun. Udah 80 tahun. Kalau sekarang baru sunat lah, udah kakal itu kulit. Makanya sunat pada zaman Nabi Allah Ibrahim. Tujuannya apa? Tujuannya pertama, anak kita dikhitan agar berani berkorban. Berkorban buat apa? Pertama, buat agamanya. Nih anak-anak kita bang, kenapa dari masih kecil diajarin untuk berkorban? Semua kita diajarkan untuk berkorban buat agama, apalagi anak kita. Ini zaman udah lain sama sekarang sama dulu. Bocah sekarang kan ada merunggul kok. Bener, kita dulu diomelin aja, jangan kan diomelin, dipelototin sama emak sama bapak takut. Nunduk, kita mah dulu mah diomelin sama orang tua, dipelototin. Sekarang bocah coba, jangan kan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan babanya jelongok. Kenapa? Beda zamannya. Maka agama ditanemin lebih dulu, berkorban buat agama. Anak kita dimasukin ke sekolah, masukin ke madrasah, agamanya mantepin. Sekarang banyak orang nggak ngerti agama karena otak doang diisi, ilmunya banyak, jadi doktor, profesor, SH, MA. Otaknya diisi, pinter, cerdas, tapi imannya kosong, akidahnya dangkal. Akibatnya banyak orang pinter, cuman kagak bener. Karena banyak orang pinter bang, profesor, pinter. Kalau profesor udah, botak kepalanya. Profesor, pelanggaran HAM itu berbeda dengan pelanggaran HAM. Karena pelanggaran HAM itu tidak ada, karena pembunuhan itu pelanggaran HAM dan bukan termasuk pelanggaran HAM. Pret ngomong di motor-motor. Jadi kita yang bego pengen pinter, dia pinter pengen bego. Kenapa? Karena agamanya kosong, imannya dangkal, akibatnya banyak orang pintar doang, cuman kagak bener. Maka anak kita masukin ke madrasah, majelis taklim, ngajarin ngaji po, bocah. Jangan sekolah dong dianterin. Sekolah, anterin bawa tas baru, topi baru, baju baru, semuanya. Dia ngaji lekar sama ustaz di kampung, ya Allah. Itu bocah ikro bersobek, peci udah buluk, baju koko kancingnya lain-lain. Aku dibeliin les ikro udah sobek bacaan, juz amak udah sobek, bacanya tengah sobek, belakang sobek, tengah sobek. Baca ketemu alam taro, karena tengahnya sobek ketemu alam nasro. Pulang ngaji ditanya sama mamanya, ngaji apa sama guru? Tong ngaji 2 alam mak. Oh 2 alam, iya tuh alam taro sama alam nasro. Anak kita pengen pinter sekolahin, pengen bener tanamin agama. Apa kata Rasul? Pertama, ayyuh sina ismahu, kasih nama yang cakep, namanya bagus. Nih, Farhan. Farhan apa nama? Farhan apa namanya? Farhan apa? Jangan diem aja. Gede doang diem aja tadi. Ya Allah, cakep. Namain anak yang bagus, tujuannya doa. Artinya apa? Sekarang tuh beda sama zaman dulu bu. Dulu kan orang ngasih nama sembarangan saya kena. Bener. Yang sunat gua perlu sih. Iya ya. Duduk aja capek bu. Ini anak-anak kita masya Allah zamannya beda. Dulu bang, dulu kita nih dulu dah. Bentar. Dulu
Iya. Dulu. Iya bang. Duduk dulu. Ya Allah. Dulu mau kita zaman Masya Allah po TV masih hitam putih. Dicas pakai aki. Tontonan cuma Batman. Mickey Mouse tuh, Donald Bebek. Tontonan tuh. Habis nonton film Batman, kita pengen jadi Batman itu. Lah bocah masih bocah, ambil kain ikat di leher, lompat dari atas meja. Lari keliling kampung Batman, engkau ide laku Batman dulu. Sekarang udah lain zamannya. TV siang malam nonstop di rumah, anak mak maghrib berebut remote, handphone pintaran anak kita main HP. Itu yang dicari HP. Emang HP semua, TV udah harus menggak. Kayak TV artinya tipu. Makanya kita ditipu mulu di TV. Sinetron udah kagak semenggak. Gara-gara sinetron itu tuh si Andin berantem ini sama laki 98 nonton gua nonton Al ya Andin. Alhamdulillah si Al itu mulai demen sama Andin nih. Ikutin. Iya berarti nonton juga bang ya. Iya bang, ya TV sama. Ya Allah, sinetron nggak semoga ngajarin pacaran, berantem, tawuran, apalagi sinetron itu mama Indonesia. Jeritan hati sang istri. Itu mulai ceritanya apa berubah. Akhirnya lancar aja, naik karirnya di kantor. Wah ketemu sama cewek digodain, godain, pacaran, akhirnya demen, akhirnya duit diporotin habis, jatuh miskin, jalan pinggir jalan, tabrak mobil, geger, jatuh. Bawa ke rumah sakit tuh, wah udah datang anaknya, bininya semuanya, akhirnya soundtracknya, ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Pok, lagunya hati yang tersakiti, Rosa. Wah, apa lah. Ya Allah, ngeri kita bang, tantangan berat zamannya. Makanya yang pertama tuh kewajiban orang tua kasih nama yang cakep. Orang dulu mengasih nama rasa kena, pengki, pacul, bokor, bener bang. Karena memang nama itu nama doa, jangan sembarangan nama-nama. Maka nama yang terbaik kata Rasulullah itu yang depannya ada hambanya, penghambaan dan apa? Pujian. Ahmad, Muhammad, pakai Abdullah, Abdul Aziz, Abdul Jabbar, cakep itu. Memang kita kan sekarang lain, nama cakep pada dirubah. Emang orang dulu emang koyokannya kuat. Orang lu poyokan kuat kok, bang. Nama orang dulu ada orang hapus yang namanya Hamdani, cakep dari masih kecil panggil Hamdani. Karena dia panggilannya masih kecil, Pucung. Bener, sampai pergi haji, sampai meninggal, pulang haji Pucung aslinya. Bener itu pak. Ada itu. Kampung lucu nama, yang satu namanya Buang, tetangga sebelah namanya Pungut. Iya udah Buang Pungut. Namain anak yang tujuannya doa. Makanya banyak orang pada minta nama. Anak saya baru lahiran ini, minta nama apa? Habis sudah, saya juga. Habis ini kelatu nih, mau nggak? Apa tuh namanya? Udah namanya Fir'aun. Biar lain dari yang lain, saya gitu aja kagak mau. Fir'aun namanya mau gue pakai orang. Ya Allah bang, nama yang cakep. Supaya apa? Anak-anak kita itu didoain dari nama. Karena ada orang ngomong, Ustaz apa sih arti sebuah nama? Doa. Namain aja anak lu kunyuk, saya gitu dah. Apa artinya sebuah nama? Nama bermakna luas. Ciri-ciri umat Rasulullah namanya nama yang terbaik. Tapi kita orang Betawi biasa ada cirinya. Ciri nama orang Betawi ujungnya pada mangap. Rodia, Romela, Marfuah. Enak tuh. Ada yang Monyong, Jahro, Asmaro, Sapuro, Nur Fadilah, mangap. Halimah, mangap. Nur Halimah, mangap tuh. Ada yang nyengir, Tile. Ya Allah, nama yang anak yang bagus. Ustaz kan kalau kita macam-macam suku di Indonesia, macam-macam banyak orang namanya. Biasanya saya orang Sunda, nama biasanya kan Ujang. Kalau memang dia Islam, namain depannya pinggirin, tambahin apa? Tambahin Muhammad. Jadi cakep Muhammad Ujang. Keren. Nggak ada bang. Jadi nama-nama yang terbaik teman agama Islam doang. Mungkin orang sekarang pada belagu. Masih nama sesuai lahir. Januari namanya Januar, Februari Febri, Maret Mary, duitnya cekak Marto.
Akhir bulan Desember Desi, November Nopi. Musim rambutan Siti Rambutini. Musim rambutan sekarang. Ya Allah, yang parah malah gak punya duit Siti Prihatini. Boleh prihatin banget. Masih nama yang cakep, tujuan doa. Yang kedua, kewajiban orang tua apa? Ayu adibahu, dididik dengan pendidikan agama. Selesai di khitan, ayo ke musola, ayo ke masjid, ajak anak kita. Kenapa? Sudah mukallaf, sudah kewajiban melaksanakan ibadah. Artinya kalau anak kita dididik dengan pendidikan agama, jangan sampai orang tua enggak mau ngaji. Jangan sampai orang tua enggak ngaji tuh. Ada yang begitu bang, orang tua baiknya jadi calo. Toh maghrib ke masjid, emaknya agak, bapaknya agak. Toh ngaji maghrib, bapaknya agak. Berarti emak bapak calo. Calo begitu bang. Berkude, orang tua calo. Kenapa? Karena pendidikan buat anak kita beda bang. Zamannya beda. Makanya kita sebagai orang tua, tong berpesan buat orang tua yang baik buat anak. Tong, baba lu cuma tamat SD, lu kudu sarjana. Baba lu cuma jadi RT, lu jadi camat. Baba lu tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Artinya apa? Anak kita harus lebih hebat dari kita, Bu. Makanya orang-orang tua dulu saya salut. Anaknya banyak tapi nggak ngerasa susah. Semua jadi luar biasa. Padahal bicara susah-susah zaman dulu Bu, Masya Allah makannya susah bang. Saya aja keluarga ada 11 orang, laki, perempuan semua, saya doang laki dewek. Itu makan aja berebut, nasi sekepel, dikepel-kepelin. Ya Allah, nasi sepiring, berebut kita makan. Bener orang zaman dulu. Nasi sepiring bang, emak kita untuk kreatif ya. Nasinya sepiring, mengkudunya diirisin 2 bakul. Beri nasi digoreng jadi satu sama mengkudu, lah keuruk itu nasi sama mengkudu. Makan semuanya kebagian, alhamdulillah keluar kuning juga. Tapi alhamdulillah hidup semua, bener bang. Mau makan aja susah bang, makan enak. Jangankan makannya ke bawa restoran, gak pernah makan daging aja susah. Kalau ngarapin orang tahlilan, udah ada yang tahlil, ada yang mati baru udah makan daging kita. Pulang bawa besek dah, nasi daging sekepel. Dipegangin emak, sini jam berebut nih, dibagiin, kocelin dikit. Enggak berasa daging bang, berasa kecap doang. Ini bener tuh, saking susahnya zaman dulu. Pernah 3 bulan kagak makan daging, nggak ada yang mati. Ada yang ngomong, mbak emang agak ada yang mati apa? Bapak ngomong, ntar kali ini yang sore-sorean ada yang mati, bisa makin bocah ketiban beduk di maghrib mati lagi. Berkah orang dulu mah. Anak banyak yang ngerasa salut kita sama orang tua kita dulu. Makanya kita jangan mau kalah. Kenapa bang? Anak bagaimana orang tua? Fil abna. Yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak. Kalau bapaknya kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anak nyopet. Beda zamannya. Tantangan anak kita berat sekarang bang. Diajarin kedua luar biasa pergaulannya. Kecil hati masukin ke madrasah, majlis taklim. Masukin ke pondok pesantren, jangan kecil hati. Usaha anak saya masuk madrasah, ntar kuat jadi apa? Jadi orang. Nggak mungkin jadi kebo. Bener bang? Iya, masukin ke madrasah, insya Allah aman. Kenapa? Almarhum wal maghfurlah Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Allah yarham, beliau pesen tuh, nanam padi, rumput pasti ngikut. Tapi lu tanam rumput, padi bakalan luput. Cari ilmu agama, insya Allah dunia ngikut. Berkah bang. Orang ada ilmunya di mana-mana kepake. Orang punya ilmu ibarat kangkung dicacak-cacak, dilemparin ke kali, mentok hidup itu kangkung. Kenapa? Karena orang yang punya ilmu, insya Allah. Makanya ilmu agama tanamin dulu. Anak kita sekolah umum, mohon maaf bang, banyak pada tawuran, bawa celurit, bawa pedang, bawa samurai, Allah. Tapi lihat anak pesantren santri, gak ada yang tawuran. Saya belum pernah dengar santri pada tawuran. Santri ini tawuran sama santri ono gara-gara berebut hadro, gak ada. Artinya apa? Ini kita anak tanamin ilmu agama dulu. Soal bakat ntar belakangan dulu. Bakatnya apa? Ntar dulu. Yang penting agama dulu tanamin. Sunnah tuh. Diadarin kuping kanan, ikomahkan kuping kiri. Tujuannya apa? Didengarkan oleh Allah, dengarkan oleh kita. Untuk apa? Untuk pendidikan. Karena anak baru lahir yang berfungsi panca indera kuping. Yang lain belum berfungsi bang. Mata belum bisa ngelihat, bocah lahir baru lahir, bayi belum bisa ngelihat. Kulit belum bisa merasa, tapi berfungsi kuping duluan. Kenapa kuping duluan? Karena didengarkan tuh lafzul jalalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditanemin iman, dikenali dengan Tuhannya. Maka ayat yang pertama sinkron, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Iqra, bacalah olehmu dengan menyebut nama Tuhanmu, hai Muhammad. Ternyata apa? Pendidikan Islam. Islam udah ngajarin pendidikan agama lebih dulu. Ditanamin agama, insya Allah anak kita ada rem. Jangan bangga anak kita bisa nyanyi jadi artis, Bu. Jangan terlalu bangga punya album kedua kemana-mana. Apa ntar mati kita bisa baca Quran dia? Kagak, kita lagi sekarat datang kali belum pesan emak kita, neng ntar nah kalau emak lagi sekarat lu nyanyiin yang 3 lagu. Pengennya semua kita mati di ngajiin. Orang nyanyi belum tentu bisa ngaji. Orang yang bisa ngaji baca Quran udah pasti bisa nyanyi. Bener bang? Belajar Al-Quran hukumnya sunnah, baca Quran hukumnya sunnah, tapi belajar ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Maka kita semua nih muslim berkewajiban harus bisa tajwid, nggak sembarangan bang. Makanya ngaji, baca Quran. Bocah lulusan sekarang sanawiyah aliyah belum tentu bisa baca Quran yang menjes. Orang-orang pede banget baca kagak bener. Sobat tentang suara enak, baca kagak bener. Gue jadi kori. Mujabut-jabilan bayina jalik. Wa ilaha illallah. Kenapa? Karena nggak belajar. Coba kalau dia belajar Al-Quran anak kita, insya Allah bisa baca Quran. Kita meninggal dunia dibacain Quran, alhamdulillah. Siapa orang yang lagi sakaratul maut dibacain Yasin, itu yang pertama bang, malaikat semua turun. Setiap satu huruf dalam surah Yasin ada 10 malaikatnya, 83 ayat, berarti begitu banyak malaikat yang turun, nggak kehitung. Setiap satu huruf 10 malaikat. Dan malaikat yasufuna berbaris-baris. Ngapain berbaris? Menyaksikan dan mengistighfarkan orang yang lagi sakaratul maut karena anak yang bacain surah Yasin. Sampai dia meninggal dunia diiring sama malaikat ke kuburannya. Ngapain? Menyaksikan dan mengistighfarkannya semua. Sampai dimasuki ke liang lahat, itu malaikat selalu turun luar biasa. Kenapa? Karena sebab dibacain surah Yasin. Maka jangan macam-macam kita. Dosa besar. Artinya apa? Kalau kita punya anak, tanggung jawab. Kewajibannya mendidik anak kita biar jadi anak bener. Ustaz, anak saya susah banget disuruh belajar, ngaji kagak mau, belajar kagak mau, nggak disuruh ono main mul maunya. Jangan diomelin. Guru saya ngajarin, kalau anak kita susah dibilangin, disuruh ngaji nggak mau, belajar nggak mau, sekolah males, bacain Fatihah. Tuh amanat itu guru saya, bacain Fatihah aja tuh bocah. Kenapa? Ntar Allah yang rubah, Allah yang ngasih hidayah buat dia. Udah jangan pakai diomelin, dimaki-maki, digebukin, jangan. Udah bacain Fatihah tiap waktu, bacain Fatihah, kirimin Fatihah buat anak kita yang badar, insya Allah. Kenapa? Karena mereka adalah Allah yang punya juga. Doaul walid li waladihi kad doain nabi li ummatihi. Doanya orang tua terhadap anak seperti doanya seorang nabi kepada umatnya. Langsung didengar, po. Makanya jangan pernah ngomong sembarangan buat anak. Setan lu, anak disetanin, ya akalan lu, ya Allah po, ntar anaknya jadi setan beneran. Jangan sampai po, kita orang dulu dia tak, orang dulu, nggak ada ngajing-ngajingin babi-babin anak kita, nggak ada. Paling kesempat tuh, sambar kererak lu tuh, begitu juga orang tua lu. Masya Allah bang, didik dengan pendidikan agama, masukin ke madrasah majlis taklim, biar kuat. Farhan jadi orang yang benar, jadi anak yang soleh. Kalau anak soleh, insya Allah ingat sama orang tua. Berapa banyak orang yang pintar anak, tapi nggak pernah ingat sama orang tuanya, pakai perhitungan sama orang tua. Kan orang tua begitu bang, apa-apa buat anak mulu, bener. Dulu saya belum jadi orang tua, sekarang jadi orang tua, bingung kita. Iya juga, pernah orang tua ngerasain ngomong begitu. Ntar lu bakal ngerasain jadi orang tua. Orang tua dulu, masya Allah, dikit-dikit buat anak, dikit-dikit buat anak, jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak, ya, beliin motor buat anak. Mana ada anak buat orang tua? Jarang. Makanya orang tua dulu, masya Allah, berkah banget. Emangnya meninggal pakai ngomong, ngantuk banget bosnya tiap malam tahlil ini. Nenek mati 3 hari, 7 hari udah begadang mulu, malah sampai puyeng. Ustaz lah lo mana duit gak ada nih buat 7 hari buat tahlilan, lu gadangin capek banget Pak Ustaz. Siomen, lu baru 7 malam gadangin orang tua lu berapa tahun digadangin sama orang tua lu? Dari masih kecil digadangin lu. Bapak kita pala jadi kaki jadi pala, berangkat gelap pulang gelap nyari nafkah, kadang kehujanan kepanasan kagak peduli. Emak kita yang sengklek tiap malam gendong kita nyiksa, makan apa lagi po, udah gak sempetan makan, lagi enak-enak makan, anak kecil baik nangis, dia tinggal makannya tuh emak.
Dia cebokin dulu, habis cebokin langsung dilanjutin makannya, nggak pakai cuci tangan lagi, makan aja barang udah. Alhamdulillah, ada sambal kuning jadi satu begini. Malam anak masih melek aja, anak masih melek. Emaknya bisa yang lebat, ya Allah bang, ini apa bang, gantian apa gue ini, biar bisa tidur nih bocah bang. Lu apa orang laki akal lu banyak, takut-takutnya kayak bisa tidur ini. Bapak nyari akal keluar rumah, ngumpet pojokan jendela, ambil nongkrong bapak. Emaknya ngomong tidur, naik tidur, ada anjing di samping. Tidur. Lah ini bocah ketakutan itu. Padahal sih bapaknya yang dari anjingnya. Sampai segitu orang tua bang. Makanya jangan harap anak kita mau doain kita kok. Kalau sekarang aja kita udah nggak doain orang tua. Jangan harap anak kita berbakti sama kita. Kalau sekarang kita udah nggak berbakti, sering lupa sama orang tua. Masya Allah, Muhammad Farhan anak yang nurut. Insya Allah jadi anak yang soleh. Nih habis disunatin, nurut apa kata emak, apa kata bapak. Jangan macam-macam mendurhaka orang tua. Emaknya gemuk, anaknya gemuk. Oh iya, gede, cakep banget ini. Kayak Aladin. Diam aja lu. Tawa apa tawa, senyum juga. Nah ya gitu. Serem banget jadi nganten. Masya Allah, main yang anak yang bagus. Yang kedua apa? Ayu adibahu, didik pendidikan agama. Apanya? Kalau gemuk? Iya bener lain kayak nomor 10. Iya ini nolnya, saya satunya. Begini emangnya, emang krempeng. Ya Allah, Masya Allah bu, nggak ada ruginya bang kita. Ini malam kita doain doang. Yang diundang kemarin kan bantuin doa. Doain supaya Farhan jadi anak bener, jadi anak yang soleh. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Emak bapaknya. Anak kita akan mengangkat derajat orang tuanya. Berapa banyak sejarah membuktikan orang besar di tangan anaknya, tangan emaknya. Emak yang lebih dekat sama anak, yang lebih sayang sama anak emak. Bapak kurang telaten ngurusin anak. Benar bu, makanya sih bisa nama ibu lebih dekat sama anak. Coba kita lagi meriang bang, panas dingin meriang nih, kita ngerinti, yang enak kita sebut apa? Namanya. Kita nih ngerinti nih, lagi meriang sakit, ngerinti, nggak pernah nyebut bapak. Mau kemana mbak? Kencing. Iya. Emak lebih dekat sama anak, yang lebih sayang sama anak emak. Bapak-bapak kurang telaten, makanya berapa banyak bang orang berhasil besar di tangan emaknya. Mahatma Gandhi, seorang tokoh dari India, lahir ke dunia nggak kenal bapaknya. Diurus sama emaknya, dibesarin sama emaknya, disekolahin sama emaknya. Kemana sekolahnya? Ke Inggris. Dipesen sama emaknya, diwasiatin. Apa kata emaknya? Hai Gandhi, ingat kau di Inggris, belajar yang benar, jangan tergoda sama bule-bule di Inggris, pertahankan budaya Indiamu wahai Gandhi. Tuh pesan emaknya diingat sama Mahatma Gandhi. Jadi manusia besar Mahatma Gandhi di India, luar biasa. Sejarah mentulis. Rasulullah SAW lahir ke dunia nggak kenal bapaknya, diurus emaknya jadi manusia besar. Maka jangan macam-macam kita sama emak. Emak juga jangan sembarangan kalau ngomong, doain. Bener bu? Iya, nyumpahin anak jangan nyumpahin sembarangan. Al Imam Sudais luar biasa tuh. Abdurrahman Sudais luar biasa itu, imam besar Haromain. Apa kata emaknya? Disumpahin mamanya, Sudais karena nakal banget, sumpahin lu biar jadi imam besar di Masjidil Haram. Gak bener, emak tuh keceplosan ngomong, bener. Si Abdurrahman Sudais, Masya Allah, jadi imam besar sekarang, Khodimul Imam sekarang, Masya Allah, jadi ketua pimpinan sono. Luar biasa bang. Makanya kita jangan macam-macam dah sama orang tua. Ya, Farhan nurut sama orang tua. Emak juga doanya lebih dekat sama anak, lebih sayang sama anak emak. Apalagi sekarang ngeri kita bang, bocah. Tantangan Masya Allah. Dijajah dari pakaian udah agak semenggah, rambutnya cakep dimerahin, persis kena kuah bakso. Nggak pakai anting bukan emas kawat, mending nggak cakep hadiah ciki udah nggak sebabnya. Ngomong udah sok alay banget tuh, orang sekarang sok gaul tuh anak alay tuh ngomong pegel dengerin dia ngomong. Mata melotot lidahnya keluar, wah, yang dingin sama wah, pegel kita dengerin dia ngomong. Iya, sok gaul banget, manggil emaknya nyokap, manggil bapaknya bokap, bokap nyokap disingkat bonyok. Elah, jangan ngomong begitu-begituan, apalagi ngomong alay begitu. Orang kan mati sesuai kebiasaannya. Kalau biasanya ngomong begitu, ntar mati begitu.
Masuk dalam kubur tanya, "Marabuka?" Anak alay nyaut, "Mama Nabi Yuka." "Siapa nama kamu?" "Nama Tuhanmu." "Kasih tahu gak ya?" Tuh anak alay. "Wah, Mama Nabi Yuka." "Siapa Nabi kamu?" "Pengen tahu aja, kok tahu banget." Malaikat dilawan. Kepo begitu malaikat. Masya Allah, kita pengen bang, anak-anak kita harus lebih baik dari kita. Anak-anak kita harus lebih baik dari kita. Imannya tanemin, akidahnya kuatin. Nabi Allah Ibrahim musan kepada Nabi Ismail tuh, apa kata beliau? "Matang buduna mim ba'di." "Tong, Neng, kalau bapak udah nggak ada, ntar apa yang lu sembah?" Berarti kan agama yang ditanemin dulu. Orang sekarang berpikirnya pintas. Anak sekolahin yang tinggi, sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan pekerjaan. Apa pegangan lu? Agama. Orang lu ngajarin agama biar kuat, makanya ngaji itu sama orang dulu. Lu kalau ngomong laki-laki, tiap-tiap ajaran yang sesat, ngomongnya tiap-tiap ya, tiap-tiap ajaran yang sesat, kutika. Jadi manusia, lu biar paham agama, hidup biar ada munafaatnya. Tuh munafaat. Banyak orang dulu luar biasa bang. Agama yang kuat, mantepin. Soal bakat belakangan, usaha anak saya masih kecil main obeng mulu, insya Allah gedenya jadi montir. Polain anak kita, pola otomotif jadi montir, alhamdulillah. Masukin STM, jurusan elektro, wah lah jadi montir. Montir, tuh montir yang beriman ngerti agama. Anak saya dari masih kecil mainnya obeng mulu, Pak. Kita jadi montir itu jadi bengkel, buka bengkel kan alhamdulillah. Anak saya dari masih kecil mainnya kapal-kapalan mulu, pilot kali. Gede jadi pilot yang beriman, sekolahin pilot, alhamdulillah pilot yang beriman ngerti agama. Anak saya main tembak-tembakan masih kecil Ustaz, abri polisi, negerinya jadi polisi abri yang beriman ngerti agama. Jangan jadi polisi tidur doang. Jadi polisi ngerti agama, alhamdulillah. Iya, Ustaz saya, anak saya lain dari yang lain Pak Ustaz, dia dari masih kecil korengan mulu. Dokter, insya Allah jadi dokter yang beriman, ngerti agama, alhamdulillah. Dokter beriman, ngerti agama, paham mana virus, mana bukan virus. Ini apa aja semua dikata corona, enak banget kita. Orang tabrakan jatuh ke rumah sakit mati, bawa corona, kata covid. Tapi teman saya bang, jual bolnya melonon, ambilin, bawa ke rumah sakit, mati. Tadi kata covid, enak banget apa hubungannya bola sama virus? Kata dia, kesel banget tau. Capek buat kita bang kita. Udah setahun ini, hampir setahun udah corona. Wah, ilah ilallah, gara-gara dia rese banget. Iya, mulai pada susah semuanya, bansos di korupsi sial di angkalan banget. Kita suruh jaga 3M. 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Dia 17M. Suek banget. Yang kesian RT di kampung. Iya, RT. Bansos RT punya. Orang diambil dia dimakan semua sil. Di angkalan bener. Gara-gara corona kita rakyat paling nurut. Bapak-bapak, ibu-ibu pakai masker. Pakai kita masker. Nggak pakai masker, razia. Kita jalan. Bayar denda 250.000. Aku punya duit nggak punya denda, suruh push up, suruh nyanyi, suruh nyapu. Yang lebih parah masuk gurung batang kita. Jualan di denda masuk gurung batang, 2 jam gurung batang aja kita, kan serem. Iya udah paling nurut kita, makanya kita gara-gara corona sih ada kalau bener semuanya. Bener bang? Iya kita kumpul begini udah jangan dilarang-larang, cara kita ngaji jangan diomel-omelin. Orang ngaji diusir-usir. Justru ngaji datang kemarin nggak bakal turun namanya corona kalau pengajian. Iya kagak dah, insya Allah aman, amin. Saya bikin acara di mana-mana, datang acara, alhamdulillah nggak ada yang kena. Kita kumpul begini kenapa? Kita zikir, kita ngaji, naikin imun. Girang apa ceramah ada tawa-tawanya, nggak apa-apa sedikit selingan. Orang kita lagi kumpul begini naikin imun, alhamdulillah. Ini gara-gara corona begini semuanya acara batal semua, habis semua, malah mulai panjer, parah. Gara-gara nenek-nenek juga dikasih bansos dijokain. Bansos dari mana nih? Katanya dari corona kayaknya. Ya, wah, alhamdulillah berdoain si corona biar panjang umur, biar sehat. Ilahillallah, juga gak tahu corona apa. Nih, mudah-mudahan kita pada sehat semua bang, amin. Kita baru punya cara masing-masing buat kita jaga kesehatan kok, bener. Iya, ini kumpul begini kita kan pakai masker semua. Soal jaga jarak kalau nggak bisa dah, jaga jarak mah susah udah. Yang penting pakai masker. Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu, kan begitu iklannya. Di mana-mana. Supaya corona hilang semua. Supaya kita aman lagi gara-gara corona semuanya yang kerja susah, yang dagang apalagi disuruh-sirin mulu. Bener bang? Kerja gaji segini apa ngeri kita. Maka kita satu-satu naikin imun kita ngaji, kumpul. Bila perlu joget kita nggak apa-apa selingan. Orang joget nggak dilarang. Iya joget tak boleh. Di rumah irama yang nyuruh. Saya sering joget di rumah. Iya
nyanyi aja nggak apa-apa, ngilangin stres. Jadi jangan patah dipikirin, kita patah di berita tiap hari begitu. TV siang malam berita corona mati sekian, kita kepikiran dah, ya gue pilek kena nih, ya pilek kena nih. Akhirnya kepikiran mati dah, akhirnya mati bukan karena corona, karena kepikiran. Karena kita pengen ngilangin stres, biar refresh otak kita, nyanyi nggak apa-apa, joget, senam, joget aja, joget tidak dilarang kok, memang yang disuruh Haji Roma. Haji Roma Irama, joget tidak dilarang, asalkan jarang-jarang, kan begitu lagunya kan. Tak perlu sering-sering, tidak perlu, karena joget tak penting, kan begitu. Mari kita joget, joget, begitu lagunya. Kalau salahin ya Haji Roma. Hiburan kita biar nggak stres, mudah-mudahan kita semua aman, amin. Iya, insya Allah, bang, kita kepengen nih anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Anak kalau pinter doang kerjanya pinter-pinternya orang tua, karena udah dijual akunya belum, bocah pinter tuh. Karena itu juga suratnya ada 4 dibikin. Karena dia pinteran dapat warisan banyak kan, ketuaan, adanya yang bontot dapatnya pojokan. Mana pojokan kuburan engkong dalam kubur ngomong, buset kegusur lagi gue ini. Ini gara-gara bocah pinter bang. Akhirnya kuburan kong ada dijual, diomelin ke temennya, itu kuburan lu jual? Enggak, gue nggak jual kuburan, gue jual tanahnya. Itu lah kuburannya, lah kuburannya ngikut. Gue kagak ikut, ngikut juga tuh kuburan. Kan PA tuh bocah. Iya. Insya Allah bang, walimatul khitan artinya apa? Anak kita selesai di khitan, insya Allah dia berani berkorban buat agama. Semua kita berkorban sesuai kemampuan kita. Semua kita berjuang kok. Semua kita berjuang buat agama kita. Anak-anak kita cikal bakal penerus generasi yang akan datang. Kiai, ulama, sekarang udah banyak yang meninggal dunia. Udah jadi makhluk langka. Guru-guru kita, syekh-syekh kita udah pada banyak dipanggil oleh Allah. Allah cabutnya ilmu, bukan dihilangkan ilmu, tapi dihilangkannya para alim ulama kita, dipanggilnya para alim ulama kita. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa meneruskan jejak langkah para alim ulama kita. Kaderisasi harus ada buat anak-anak kita. Didik anak kita dengan pendidikan agama, masukin ke pesantren 5 tahun, 6 tahun. Insya Allah sekarang zaman udah enak, zaman audisi. Mau jadi apa anak kita bakatnya? Ustaz, anak saya bakatnya pidato. Yaudah, latihan pidato. Latihan aja bang pidato. Di depan kaca latihan, ngomong di diri nggak apa-apa. Celana merorot benerin, hadirin, celana merorot benerin, boleh pidato. Kenapa? Ntar ikut audisi dai, jadi dai yang beriman, ngerti agama, dai yang tenar, alhamdulillah. Lambak kata pidato. Bakal saya anak saya warnanya enak banget, kori, latihan aja dong, bangun tidur, gerang dulu, di atas kasur. Boleh latihan aja lagi. Boleh Farhan ngaji latihan. Boleh ulah aja. Kan juga malu kaget. Ulah-ulahnya ada ulah kan. Ambil balok gedik tuh ulah. Ya Allah, ngaji aja nggak apa-apa bang, latihan mau warna kori. Ngaji Sumarekon, di Sumarekon. Orang-orang Sumarodada, Sumarekon di sini. Masya Allah nggak ada. Ayo kita kepengen anak kita harus lebih baik dari kita, amin. Ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan Bang Zubair Insya Allah bisa menjadikan putra beliau yang bernama Ananda Farhan, Insya Allah jadi orang yang menyenangkan hati kedua orang tua. Khairun nas anfa'uhum linnas, amin ya Rabbal Alamin. Kita yang hadir semua berharap kepada Allah agar Allah kasih sehat ibu, sehat lahir dan batin. Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Doain buat orang-orang tua kita almarhumin wal marhumat, wabil khusus keluarga besar di sini, Sahibul Bait yang udah meninggal dunia, diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lasil lapar kok, Halimah siapin lapar buat ini. Udah makan dari dunia ya.
dah ya bang doain saya biar gemuk biar sehat. Dah doa siapa nih doa guru kita langsung doa ya kita langsung doa makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afwan ya karim, wa'afwan ya karim, wa'afwan ya karim, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihin lima ughliqa wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا للمرحومين والمرحومات في هذه الجماعة وخصوصا للمرحومين والمرحومات في هذه القرية ووصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته الراحمين. اللهم يا مدبر دبر ويا ميسر يسير ويا مسهل سهيل سهل علينا كل عسير فتيسر بجاه النبي البشير. حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.